Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi Note 7 dalam posisi sudah dibongkar oleh teman saya. Dan ini apesnya handphonenya ternyata sudah ada kabel fleksi yang menjulur dari LCD ke soket. Jadi saya diwajibkan untuk memperbaiki jalurnya ulang karena kesalahan dalam pembongkaran. Saya juga bingung ini mau eksekusi seperti apa karena saya juga belum tahu memang bagian LED anodanya atau yang lain, karena dipastikan pembongkaran kali ini saya juga tidak tahu menahu serta dalam posisi handphone tidak ada tampilan di layar ya. Jadi belum saya pastikan memang benar atau tidaknya handphone ini masih bisa hidup atau tidaknya. Hanya saja saya disuruh untuk memunculkan gambar atau lampu di layarnya. Jadi tanpa basa-basi saya langsung eksekusi saja, karena ini ditunggu ya oleh teman saya dan dipastikan kasus kali ini kecerobohan oleh teman saya sendiri. Tadi katanya dihidupkan, handphone itu menyala. Hanya saja mau dicek lebih dalam kasusnya. Saya rasa short atau tidaknya saya juga belum tahu ya. Tapi ternyata saat pembongkaran jalur lampu itu putus, katanya seperti itu. Oke, lanjut kita akan coba untuk cek lebih lanjutnya. Kita coba pastikan apakah benar ini sudah dikerjakan atau belum. Jadi kabel jumpernya itu lari kemana saya juga belum tahu. Tapi saya pastikan terlebih dahulu untuk handphonenya Redmi Note 7 menggunakan mikroskop ya setelah ini, karena dipastikan memang ada bekas solderan dan soketnya juga bermasalah. Ini kemungkinan kalau kasus seperti ini itu dikarenakan handphone bekas kena air ya. Ini sudah dijamper melewati belakang mesin, katanya seperti itu. Dan ini LCD-nya juga terluka ya, untuk LCD-nya sendiri juga bermasalah. Kalau seperti ini saya sendiri juga bingung untuk berapa tarif yang harus kita patok ya, karena memang dipastikan itu pengerjaan juga teman saya sendiri lalai ya. Jadi kemungkinan juga dapat apesnya. Ini soket LCD-nya bekas kena air, korosi, tapi jumperannya ada di belakang mesin. Jadi saya rasa saya akan mencoba untuk memperpendek atau menyederhanakan kabel jumpernya ya, melewati ini saja. Untuk jalur anoda itu di bagian kapasitor ini menuju ke soket kaki satu itu. Jadi saya rasa saya akan mencoba untuk memperbaiki jalurnya dulu. Lalu setelahnya kita akan coba cek untuk bagian LCD-nya sendiri. Jadi pastikan untuk mesinnya tidak bermasalah di bagian jalur LED anodanya. Ini katanya memang handphone itu masih hidup ya. Tapi setelah dibongkar tutupnya malah kabel jumpernya itu ikut-ikutan kabur. Dan saya disuruh untuk mencoba memperbaiki, karena datangnya hidup malah jadi mati, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut saya perbaiki untuk jalur LED anodanya, dipastikan bekas kena air. Jadi saya akan mencoba untuk meresolder ulang.
Oke, saya rasa sudah aman ini ya untuk kaki nomor 1 ini. Untuk LED anodanya sudah kita resolder ulang dan saya rasa sudah aktif kembali. Hanya saja nanti kita cek LCD-nya apakah parah atau tidaknya. Dan bisa teman-teman ketahui LCD-nya juga di jumper seperti ini teman-teman. Jadi ini mau nggak mau saya harus mencoba untuk jumper LCD-nya juga. Tadi kalau LCD-nya nggak seperti ini tinggal kita coba hidupkan ya, karena untuk bagian mesin sudah aman. Tapi ternyata untuk soket di bagian LCD itu sendiri sudah hilang entah kemana ini untuk kaki nomor 1 ini. Dan kita pastikan untuk jalurnya masih disisakan kecil seperti ini ya. Jadi kita akan mencoba untuk jumper dari LCD-nya menuju ke mesin, tapi jangan sampai kena ground ya. Jadi hanya satu jalur itu. Setelahnya kita akan coba untuk kasih kabel jumper menuju ke mesinnya, karena dipastikan untuk LCD-nya itu sendiri bermasalah hingga untuk konektor kaki nomor 1 ini putus ya. Seperti teman-teman ketahui sudah putus, tidak ada jalur yang tersisa. Tinggal test point kecil ini, itu pun kalau ini tergores juga bisa dipastikan LCD wajib ganti semuanya ya. Oke, lanjut kita akan coba jumper dari kaki LCD ini menuju ke mesin bagian PCB. Jadi bisa dipastikan walaupun PCB-nya atau mesinnya tidak ada masalah, tapi kalau LCD-nya seperti ini ya berarti mau nggak mau tetap menggunakan kabel jumper teman-teman. Oke, lanjut kita coba eksekusi. Jangan lupa jangan sampai grounding ya. Dan setelah ini lanjut kita kasih lem UV dan kita keringkan. Oke, seperti ini teman-teman. Ini jalur groundingnya wajib kita lebih berhati-hati, jangan sampai satu sama lain terkoneksi ya. Jadi dipastikan teman-teman untuk LCD-nya memang sudah bermasalah, tapi karena ini sudah jadi apesnya ya mau nggak mau kita coba bantu untuk kaki konektor LCD nomor 1 langsung kita kasih kabel jumper seperti ini. Dan dipastikan jangan sampai terhubung satu sama lain. Setelah ini kita kasih cat UV atau lem UV atau cat hijau, biru, hitam ada ya yang jual banyak. Ini namanya cat PCB, lem UV, atau bisa dipastikan teman-teman apa ya ini ya, membutuhkan pengering khusus untuk lampu UV-nya. Jadi kalau didiamkan saja juga tidak akan kering. Ini agar tidak menjadikan short atau terkoneksi satu sama lain, bisa seperti ini teman-teman. Setelah kita kasih cat UV, baru kita keringkan menggunakan lampu UV. Setelahnya masih ada PR lagi, kita sambungkan dari LCD ini menuju ke mesin teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita bisa langsung jumper menuju ke bagian PCB ya, atau mesinnya tidak usah di konektornya, langsung ke jalur kapasitor ini.
Jadi dipastikan teman-teman kalau dirasa LCD-nya tidak ada masalah bisa langsung dicoba ya. Tapi karena ini LCD-nya bermasalah ya mau nggak mau harus menggunakan metode jumper seperti ini. Tidak lupa juga kita cat UV ya. Dan setelah ini kita keringkan, lanjut semoga handphone masih bisa hidup normal. Oke, kita angkat untuk lampu UV-nya dan dipastikan teman-teman seperti ini untuk kabel jumper dari konektor LCD menuju ke PCB-nya. Nanti setelah bisa kita pastikan handphone hidup, wajib kita kasih isolasi ya, atau isolator atau apapun itu yang pasti lebih aman. Bukan seperti itu ya teman-teman. Ya, bisa ditutupi seperti ini. Isolasi anti panas. Jadi nanti kalau bisa ya konfirmasikan ke usernya ya bahwasanya ini lebih berhati-hati lagi. Nanti kalau ada yang mau menyervis lagi itu lebih aman ya. Nanti kalau bongkar tutup belakang itu tidak langsung kabel jumpernya ikut terbuka. Oke, untuk kita cek lebih lanjut handphone ini aman. Entah kenapa kok teman saya malah bongkar handphonenya dan dipastikan LCD-nya tidak ada lampu menyala. Oke, lanjut kita hidupkan. Apakah sudah berhasil ataukah masih padam ya? Kita coba tunggu ya. Mantap, ini alhamdulillah tapi baterainya kosong. Kita coba charger dan setelah ini kita akan konfirmasikan. Ini semoga tidak ada masalah yang lain. Karena untuk Redmi Note 7 seperti ini bila mana kena air dan sudah terdeteksi itu sampai lampunya putus jalur seperti itu, berarti kemungkinan ada permasalahan yang lain ya teman-teman. Redmi Note 7 datang dalam posisi sudah terbongkar dan ini apesnya teman saya malah kabel jumper dari LCD menuju ke mesin itu putus. Dan saya coba untuk resolder ulang, sudah coba saya resolder ulang dan handphone sudah bisa menyala kembali ya. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Ini Redmi Note 7 dalam posisi lampu LCD bermasalah sudah selesai. Nantikan tutorial kami selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.